Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke teman-teman, terima kasih sudah mampir di channel ini. Hari ini saya akan mengajak teman-teman mereviewkan lengkap update terbaru dari Naps Cafe dan juga yang terbaru yang ada di Pacet, yaitu Nabila Cottage. Seperti biasa, kita mulai dari review perjalanannya dulu. Ini saya arah dari Mojosari, sudah berada di depan Polsek Pacet menuju arah Bundaran Pacet. Nah, di depan di sebelah kanan ini ada sebuah pertigaan bisa menuju arah Gondang. Dan yang pernah saya review searah menuju Gondang adalah Gubuk Marawati, Villa SB Pacet, Papakana Cafe dan Resto Warung Om Kai, wisata air Bali Kambang dan juga wisata Padipak. Teman-teman bisa menonton masing-masing yang saya sebut tadi, linknya sudah saya siapkan di deskripsi video ini. Nah, kita sudah berada di Bundaran Pacet, di mana di depan ini ada pertigaan, kita lanjut belok ke kiri. Kalau kita belok ke kanan itu tadi adalah ke arah Cangar. Tidak terasa di daerah Pacet sudah banyak tempat hits yang saya reviewkan buat teman-teman, mulai dari wisata, kafe, kuliner, warung, sampai ke penginapan. Teman-teman bisa cek di channel ini di playlist wisata dan tempat nongkrong Mojokerto. Bertemu dengan perempatan, kita lanjut belok ke kanan. Jadi jalan ini searah menuju Air Panas Padusan Pacet. Setelah kita belok ke kanan ini, jalannya langsung menanjak, jadi pastikan kendaraan teman-teman dalam kondisi fit baik mesin ataupun remnya. Nah, di depan ini ada sebuah pertigaan kalau kita belok ke kanan menuju Ubalan Pacet, juga Pawon Katinang. Untuk review update terbaru dari Ubalan dan juga review dari Pawon Katinang, teman-teman bisa menontonnya, link juga sudah saya siapkan di deskripsi video ini. Selain daerah Pacet, saya juga mereviewkan Gondang Delanggu dan juga Trawas yang saya jadikan satu di playlist wisata dan tempat nongkrong Mojokerto. Di sebelah kiri ada Villa Damar Sewu, juga pernah saya reviewkan buat teman-teman. Sedangkan di sebelah kanan ada Villa Keluarga Hijau, sama pernah saya reviewkan buat teman-teman. Untuk menonton dari masing-masingnya, yaitu Villa Damar Sewu dan Villa Keluarga Hijau, teman-teman bisa cek linknya di deskripsi video ini. Selain daerah Mojokerto, saya juga mereviewkan Sidoarjo, Surabaya, Pasuruan, Gresik, Batu Malang, juga Yogyakarta. Masing-masing daerah yang saya sebutkan tadi sudah saya kelompokkan di masing-masing playlist di channel ini sesuai daerah yang saya sebutkan tadi. Nah, di depan di sebelah kiri ada jalan menuju Latar T Cafe dan setelahnya ada jalan menuju Landscape Cafe juga Taman Kelinci Padusan Pacet. Untuk review update terbaru dari Taman Kelinci Padusan Pacet, review Landscape Cafe dan Latar T Cafe, teman-teman bisa men-scroll di channel ini, yaitu di playlist wisata dan tempat nongkrong Mojokerto. Saya mengajak teman-teman berpartisipasi komentar di video ini, pengalamannya saat berkunjung ke Naps Cafe, terutama di saat di penghujung tahun 2022. Dan juga buat teman-teman yang pernah menginap di Nabila Cottage, yang terbaru yang ada di Pacet ini, bisa berbagi cerita di kolom komentar. Mungkin suasana saat pagi, sore, atau apapun mengenai Nabila Cottage, teman-teman bisa bagikan pengalaman tersebut di komentar video ini. Ada tulisan Villa Nabila, kita lanjut belok ke kiri. Karena pengalaman teman-teman yang dibagikan di kolom komentar pasti akan berguna buat penonton lainnya. Nah, kita akan segera sampai di lahan parkir dari Naps Cafe. Di sebelah kanan ini adalah lahan parkir Villa Nabila. Di sebelah kiri terlihat Nabila Cottage. Jadi nanti saya akan reviewkan semuanya buat teman-teman. Nah, kita sudah sampai, tinggal memarkir kendaraan kita. Jadi sepeda motor ataupun mobil bisa diparkir di area lokasi lahan parkir yang disediakan. Ini adalah lahan parkir dari Naps Cafe, sedangkan lahan parkir dari Nabila Cottage ada sendiri. Di ujung dari lahan parkir Naps Cafe ada sebuah fasilitas toilet. Ada jalan sebelah kanan lahan parkir sepeda motor untuk menuju bangunan utama. Sebelum kita mereview area indoor, kita review di bagian samping bangunan utama. Di mana di bagian samping ini ada tempat duduk yang dikonsep semi indoor dengan tempat duduk seperti ini. Dari tempat duduk samping bangunan utama, ini kita bisa memandangi view seperti ini dan juga bisa melihat Nabila Cottage dari tempat duduk samping bangunan utama ini. Jadi teman-teman juga bisa berfoto ya dengan background pemandangan alam ataupun background Nabila Cottage. Nah, kita sekarang mereview dari area indoor, di mana di area indoor di sebelah kiri disediakan tempat duduk yang terbuat dari kayu seperti ini. Ada beberapa tempat duduk yang disediakan. Di antara tempat duduk di area indoor ini ada fasilitas colokan listrik. Di sini juga ada fasilitas WiFi. Dan di atas dihiasi lampu yang unik
Jadi menjelang malam hari dinyalakan pasti bagus sekali seperti ini ya. Jadi saya sarankan berkunjung ke Naps Cafe sore menjelang malam. Di mana di bagian dinding terbuat dari kaca, jadi kita bisa melihat view yang ada di luar termasuk Nabila Cottage. Di ujung ada kolam ikan tetapi sedang dibersihkan. Di sini juga disediakan tempat duduk bayi. Di sebelah kanan area indoor ada area barista dan juga kasir. Di area kasir teman-teman bisa melihat daftar menu, memesan dan langsung membayarnya di area kasir ini. Di sini sedang ada promo yaitu Red Velvet yang tadinya harga 23.000 sekarang menjadi 19.000. Dan di sini ada banyak menu ya yang disediakan mulai dari minuman snack dan juga makanan berat. Buat teman-teman yang ingin berenang di sini juga menyediakan tiket berenang yaitu 20.000. Anak-anak dewasa sama ya, yaitu 20.000 untuk tiket masuk ke area kolam renang. Keluar dari area indoor di sebelah kanan terlihat ada fasilitas kamar mandi. Ada 2 buah kamar mandi yang disediakan. Sedangkan untuk toilet berada di ujung dari lahan parkir tadi ya. Di depan dari area bangunan utama adalah area kolam renang. Jadi seperti ini area kolam renangnya. Untuk di depan ini adalah kolam renang dewasa berkedalaman 1,4 meter. Sebenarnya dari area kolam renang berviewkan Gunung Welirang. Sayangnya saat saya merekod video ini, view Gunung Welirang tertutup awan mendung. Ada aturan yang teman-teman harus ikuti saat berkunjung ke area kolam renang. Ini dia ya aturannya. Dan di ujung terlihat ada sebuah tempat duduk. Jadi sembari selesai berenang kita bisa menikmati makanan di area tempat duduk yang disediakan ini. Sedangkan di sebelah kiri ada kamar bilas. Jadi ada 2 buah ruang bilas atau kamar bilas yang disediakan. Dan untuk jam operasional dari Naps Cafe buka setiap hari mulai dari jam 1 siang sampai jam 9 malam. Selain kolam renang berkedalaman 1,4 atau kolam renang dewasa, di sini juga disediakan kolam renang anak-anak. Jadi buah hati teman-teman pasti akan suka ya bermain di area kolam renang di tempat ini. Nah, di sebelahnya ada juga sebuah tempat duduk. Jadi ada beberapa tempat duduk di sekitaran kolam yang disediakan. Berkunjung saat suasana mendung seperti ini sangat enak sekali ya, jadi tanpa terkena panas. Kita lanjut mereview area tempat duduk yang ada di rooftop, berada di sebelah kiri dari bangunan utama tadi ada tangga naik ke atas. Tempat duduk yang ada di atas ini sangat menyatu dengan alam karena juga di konsep outdoor. Dan terlihat ada tulisan Naps Cafe di area rooftop ini. Sebenarnya dari area rooftop ini juga terlihat view Gunung Welirang ya. Sayangnya saat saya berkunjung memang tertutup awan mendung. Di sebelah kanan terlihat view Nabila Cottage dan juga tempat duduk outdoor yang ada di Naps Cafe. Sedangkan di bagian depan terlihat view kolam renang, Villa Nabila dan juga view Gunung Welirang. Sangat indah sekali kita menempati area tempat duduk yang ada di rooftop Naps Cafe ini. Sedangkan di bagian belakang juga view-nya tidak kalah cantik, yaitu penghijauan seperti ini. Jadi sangat banyak background yang bisa kita manfaatkan sebagai background berfoto yang instagramable. Nah, sekarang kita lanjut mereview tempat duduk yang berada di sebelah kiri kita menuju area lahan parkir tadi. Terlihat di sebelah kiri disediakan tempat duduk semi indoor dengan tulisan Balik Kopi Naps Cafe. Di ujung dari area tempat duduk ini ada air mengalir yang mengaliri kolam mengelilingi dari area tempat duduk semi indoor. Jadi gemericik airnya terasa syahdu sekali. Pikiran kita menjadi fresh kembali. Dan ini adalah view sore menjelang malam saat lampu mulai dinyalakan. Nampak lebih cantik dan lebih instagramable kalau kita jadikan sebagai background berfoto. Sedangkan di bagian belakang selain terlihat view Nabila Cottage juga ada tulisan Naps Cafe, silaturahmi, ngopi dan happy. Dan kita lanjut mereview area tempat duduk di sebelah kanannya. Area tempat duduk ini berbentuk bulat lesehan dengan dikelilingi kolam ikan hias. Di atasnya ada payung putih seperti ini. Nampak elegan dan juga bagus sekali. Terlebih lagi di saat menjelang malam, lampu-lampu mulai dinyalakan. Jadi sekali lagi saya sarankan berkunjung ke Naps Cafe. Yang paling bagus adalah sore menjelang malam hari. Apalagi saat suasana cerah, pasti akan terlihat senja yang indah di kala sore yang cerah di Naps Cafe ini. Nah, sekarang kita akan review tampilan dan rasa sajian masakan dari Naps Cafe terkini. Saat saya berkunjung pada hari Rabu tanggal 28 Desember tahun 2022, saya memesan nasi goreng.
Nasi goreng di sini harganya 18.000 sudah lengkap sayur. Sayur ada timun, tomat, selada, kerupuk, dan juga ditambahkan telur. Jadi kesimpulannya tampilannya oke dan rasanya juga istimewa. Terbilang harga segitu termasuk luar biasa. Nah, lanjut kita akan mereview dari Nabila Cottage. Untuk lahan parkirnya sangat luas sekali, bahkan berada di depan area lokasi Nabila Cottage. Di sini ada 5 unit yang disewakan. Nanti akan ada pembangunan khusus kolam renang Nabila Cottage. Sedangkan saat ini untuk fasilitas kolam renang masih jadi satu di area kolam renang Villa Nabila. Nah, di depan ini terlihat tulisan Welcome to Nabila Cottage. Jadi ada tangga untuk kita naik ke atas. Kita mulai review dari bagian depan di mana disediakan beberapa tempat duduk dan meja yang berviewkan alam yang sangat luar biasa indah. Apalagi saat pagi ya, tentunya akan terlihat view Gunung Welirang dan di sebelah kiri terlihat view Gunung Penanggungan. Pasti teman-teman bisa membayangkan serunya saat menginap di sini di pagi hari menikmati minuman hangat di tempat duduk di udara terbuka dengan memandangi pemandangan alam yang indah, yaitu view pegunungan. Nah, ini adalah bagian depan dari Nabila Cottage, di mana untuk di bagian depan ini ada satu buah kursi dengan atap yang istimewa dan elegan. Jadi bisa disimpulkan di area depan dari Nabila Cottage ini termasuk luas ya. Selain ada area tempat duduk untuk kita menikmati pemandangan alam di udara terbuka, juga masih ada terasnya. Di sebelah kanan tadi ada satu kursi, sedangkan di sebelah kiri ada penjemur pakaian plus sapu. Nah, kita langsung saja masuk mereview area dalam Nabila Cottage. Di sebelah kiri saat kita masuk terlihat ada dapur mini yang terlihat bersih dan nyaman. Sudah menggunakan kompor tanam, juga disediakan rak beserta isinya yaitu gelas dan piring. Juga ada wastafel plus sabun, di bawahnya ada sebuah laci. Jadi sangat lengkap sekali untuk dapur, dibuat sangat nyaman ya. Dan di sebelahnya juga disediakan tempat sampah, bahkan kulkas. Di saat kita menginap mendapatkan fasilitas wifi dan untuk password ditulis di dinding di atas kulkas yang ada di dalam area Nabila Cottage. Di sebelah dari dapur mini tadi ada sebuah kamar mandi. Untuk kamar mandinya sudah menggunakan toilet duduk dan juga menggunakan shower. Dan di sini fasilitas kamar mandi adalah air hangat. Kalaulah tadi kita mereview di bagian sebelah kiri pintu depan, sekarang kita mereview di sebelah kanan pintu depan. Terlihat ada tempat duduk dan meja yang disediakan. Di atas meja sudah lengkap dengan asbak. Di belakangnya ada sebuah jendela kaca. Dari sini kita bisa memandangi view alam termasuk view Gunung Penanggungan. Memang sayangnya saat saya merekod tertutup awan mendung. Sedangkan di bawah tangga ada dua buah kursi yang disediakan, di mana dua buah kursi ini diletakkan bersebelahan dengan area kamar. Di sini untuk tempatnya masih luas ya, bisa digunakan buat teman-teman yang ingin beribadah sholat. Ada petunjuk arah kiblat di bagian atap. Jadi di bagian bawah ini ada dua buah kamar ya. Langsung saja kita review di area kamar yang pertama. Lengkap fasilitas yang ada di area kamar pertama, yaitu dua bantal selimut dan ukuran bed termasuk king size. Atapnya sangat istimewa dan elegan. Apalagi di bagian atap tengah terlihat ada tambahan lampu. Wah, sangat istimewa ya untuk area kamar dari Nabila Cottage. Di sebelah dari bed ada kursi, laci, dan dua botol air mineral, bahkan juga satu cermin. Sedangkan di sebelah dari laci ada sebuah jendela. Kita bisa membukanya untuk mendapatkan sirkulasi udara yang bagus, karena di sebelah dari area villa atau cottage ini adalah sebuah ladang. Otomatis udaranya sangat sejuk sekali. Khas udara pacet yang begitu menyegarkan. Dan di area dalam kamar, ini ternyata ada fasilitas kamar mandinya. Jadi di lantai 1 untuk kamar mandi berada di dalam area kamar. Lanjut kita mereview di kamar yang kedua. Ternyata di kamar yang kedua ini sama persis dengan kamar yang pertama ya. Kamar mandi ada di dalam area kamar. Bed menggunakan ukuran king size lengkap dengan fasilitas selimut bantal. Ada sebuah laci dan juga ada jarak antara laci dengan bed. Di ujung terlihat ada jendela. Di atasnya atap juga sama ya, terlihat istimewa dan elegan.
Langsung saja kita mereview di lantai yang kedua. Melalui tangga kita akan bertemu sebuah ruang kosong seperti ini, dan di depannya ada fasilitas televisi smart dan juga kelengkapan karaoke. Jadi karena ruangannya luas, teman-teman bisa menonton televisi bareng-bareng bersama keluarga. Karena tempat ini juga berkapasitaskan untuk 8 orang, dan saat kita menginap mendapatkan free sarapan yaitu untuk 4 orang. Di sebelah dari ruang kosong yang ada fasilitas televisi dan perlengkapan karaoke, ternyata ada sebuah pintu. Dari pintu ini kalau kita buka akan menuju area balkon. Langsung saja kita buka ya untuk melihat view yang ada dari balkon ini. Ternyata view yang ada dari balkon ini sangat indah sekali teman-teman. Seperti ini, bahkan terlihat view Gunung Penanggungan. Memang tertutup awan mendung tetapi masih terlihat ya di bagian lereng Gunung Penanggungan. Dan dari sini kita bisa melihat area cafe, Villa Nabila, dan juga view Gunung Lira. Ini suasana mendung tetapi terlihat sangat indah, apalagi saat suasana cerah. Pasti lebih indah tentunya ya, apalagi di kala sore yang cerah. Dan kita lanjut mereview area kamar yang ada di lantai 2 bersebelahan, jadi ada 2 buah kamar. Fasilitasnya lengkap ya, ada selimut bantal dan ukuran bed menggunakan ukuran king size. Ada sebuah jendela, teman-teman bisa membukanya untuk sirkulasi udara agar kesejukan udara khas Pacet ini terasa dan sampai pada kamar teman-teman. Nah, di dalam area kamar ini sudah lengkap laci penggantung pakaian, 2 botol air mineral dan juga cermin. Atapnya sama ya dengan atap yang ada di lantai 1 tadi, yaitu di tengahnya ada sebuah lampu nampak istimewa dan elegan. Dan di sebelahnya yaitu adalah kamar yang keempat, sama persis ya, ada bed berukuran king size, fasilitas lengkap mulai dari selimut bantal, di ujungnya ada jendela, teman-teman bisa membukanya tadi ya untuk merasakan udara khas Pacet ini. Di dalam area kamar juga sama ya, ada sebuah laci, cermin, 2 botol air mineral. Dan di bagian ujung sebelah kiri dari 5 unit dari Nabila Cottage ada sebuah tempat semi indoor, di sebelahnya ada air yang mengalir. Jadi gemericik airnya menambah suasana syahdu. Intinya menginap di sini bangunannya kekinian dan instagramable, bonus view pemandangan yang sangat indah, berbagai aktivitas bisa dilakukan di tempat ini. Jadi tunggu apa lagi, ajak keluargamu yang tersayang untuk berlibur di Nabila Cottage Pacet Mojokerto. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.